Jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita percaya pada saat ini kita semua yang ada di rumah tetap memuliakan Tuhan. Dan biarlah lewat ibadah kita ini membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan yang menjadi sukacita buat kita telah melaksanakan ibadah malam Passion pertama sampai dengan yang keempat. Dan pada saat ini kita boleh merayakan Paskah sebagai rasa sukacita kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah kita ini, kita mengambil sikap saat teduh, berdoa di dalam hati. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita angkat pujian penyembahan kita kepada Tuhan sebagai rasa kerendahan hati kita untuk memuliakan namanya. Kita bernyanyi, "Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada." Kami rindu semua jemaat Tuhan yang ada di rumah untuk membawa lagu ini penuh dengan rasa syukur kepada Tuhan kita. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita angkat kembali pujian ini. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan.
Mari jemaat Tuhan, kita berdoa. Benar ya Tuhan, Engkau adalah Allah di dalam kehidupan kami. Meskipun pada saat ini Tuhan begitu banyak pergumulan yang dihadapi oleh bangsa dan negara kami. Tetapi sampai pada saat ini Bapa, Engkau adalah Allah yang hidup, yang tetap kami sembah, yang tetap kami tinggikan, yang tetap kami muliakan. Bapa yang di sorga, berkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang pada saat ini memuliakan nama Tuhan. Bapa yang di sorga, biarlah lewat ibadah kami pada hari ini, itu boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari nyanyian Rohani Metodis nomor 245 ayat 1 sampai 3. Haleluya, Kristus bangkit. Kita angkat pujian dengan sukacita. Baiklah Bapak Ibu yang ada di rumah, kita sama-sama mengucapkan doa pengakuan dosa kita bersama. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu, Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu, Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu, Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau hidup di dalam hati kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki,
sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita mengambil sikap saat teduh sejenak. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Kita sama-sama berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus, Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus sangat luar biasa. Dia telah bangkit dari antara orang mati. Itu karena demi keselamatan kita semua. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang ada di rumah, kita kembali memuji Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 268 ayat 1-3. Kristus bangkit, soraklah. Jemaat yang ada di rumah kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat Tuhan, kita akan beresponsoria. Kita buka Alkitab kita dari Mazmur 22 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-32.
Di ayat yang ke-20, saya dan jemaat Tuhan yang ada di rumah selanjutnya, dan di ayat yang ke-32 kita bersama. Demikian kebenaran isi firman Tuhan. Tetapi Engkau, Tuhan, janganlah jauh ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang dan nyawaku dari cengkraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia. Dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang, orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ia, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Kita bersama, mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Amin. Gloria Patri, mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Rohul Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi, selama-lamanya. Amin. Bersama seluruh orang percaya di muka bumi ini, kita sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, yang menjadi epistel buat kita pada hari ini ditulis di kitab Ibrani 10 ayat 16 sampai 25. Demikian isi kebenaran firman Tuhan. Sebab setelah Ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Sesudah waktu itu, Ia berfirman pula, Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka, dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan Aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka.
Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dan dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Warta jemaat buat kita minggu ini, yang pertama, untuk minggu depan kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Dan kita tetap berdoa agar situasi bangsa dan negara kita ini cepat membaik, sehingga kita bisa beribadah kembali di gereja kita. Yang kedua, buat persembahan, ucapan syukur, perpuluhan diberikan kepada gereja melalui ketua sektor kita masing-masing. Yang ketiga, bagi jemaat Tuhan yang ulang tahun dalam minggu sepekan, kami mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat yang dibawakan oleh le speaker Insinyur P. Damanik. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kekal, Bapa pencipta langit dan bumi, Bapa yang bangkit untuk menebus dosa-dosa kami. Bapa, pada saat ini kami bersyukur kepada Tuhan buat berkat-berkat Tuhan yang sudah kami terima sampai saat ini. Tuhan, pada hari ini kami memperingati hari kebangkitan-Mu. Biarlah Tuhan, ibadah kami pada hari ini sungguh-sungguh boleh berkenan kepada Tuhan dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami juga bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan sudah melindungi kami dari virus yang begitu kejam yang mengganggu negeri kami ini, bahkan mengganggu seantero dunia ini, yaitu pandemi COVID virus corona. Tuhan, kami syukuri buat berkat-berkat-Mu ini. Pada saat ini kami datang memohon kepada Tuhan, buat kami semua jemaat-Mu, jemaat Gemi Agape, kiranya Tuhan yang memberkati kami semua. Tuhan, berkati pekerjaan kami, berkati kesehatan kami, berkati anak-anak kami. Tuhan, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan, kami memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan menjamah tubuh saudara-saudara kami yang sakit. Bahkan Tuhan memberkati makanan, minuman, dan obat-obatan yang dikonsumsi. Biarlah semuanya itu Tuhan menjadi sarana untuk penyembuhan setiap orang yang sakit. Tuhan, pada saat ini kami juga mau berdoa Tuhan, buat anak-anak kami yang ada di perantauan. Tuhan, kerinduan mereka mungkin akan pulang bersama-sama dengan kami orang tuanya. Tapi Tuhan, karena virus yang sangat mengganggu ini, mereka tidak bisa pulang ke tempat kami ini. Tuhan, kami memohon kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang melindungi semua anak-anak kami yang jauh dari kami, bahkan anak-anak kami Tuhan yang berada di kota-kota yang terjangkit. Tuhan, kami juga rindu kiranya pemerintah kami Tuhan, secara khusus pemerintah kami Kota Pematang Siantar,
membuat tempat bagi anak-anak kami yang rindu untuk pulang. Biarlah mereka boleh dikumpulkan di satu tempat dan mereka boleh dikarantina Tuhan di sana selama 14 hari. Sehingga Tuhan setelah itu anak-anak kami boleh bersama-sama dengan kami. Tuhan, pada saat ini kami juga memohon kepada Tuhan, walaupun kami tidak bisa beribadah bersama-sama pada saat ini dengan semua jemaat-Mu karena adanya anjuran dari pemerintah kami, sehingga Tuhan jemaat-Mu harus beribadah di rumah masing-masing. Tapi kami hanya pelayan-pelayan-Mu ini yang boleh mengadakan ibadah di bait-Mu yang kudus ini. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa ibadah yang kami lakukan ini, walaupun kami berbeda tempat, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Tuhan. Dan kami yakin dan percaya bahwa ibadah kami ini sungguh-sungguh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami juga memohon kepada Tuhan, banyak saudara-saudara kami mungkin pada saat ini Tuhan kehilangan pekerjaan sehingga pendapatan mereka juga mungkin menjadi berkurang. Tuhan, kami memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati semua saudara-saudara kami. Engkau cukupkan kebutuhan pokok rumah tangga mereka Tuhan. Dan biarlah juga Tuhan, Engkau ketuk pintu hati kami semua jemaat-Mu, jemaat Gemi Agape ini, agar kami yang mampu memberikan kasih kami kepada saudara-saudara kami. Biarlah kami Tuhan memberikan pertolongan, memberikan bantuan kepada saudara-saudara kami yang sangat membutuhkan. Karena Tuhan, sekecil apapun yang kami berikan kepada mereka, ini adalah diberikan kepadamu juga. Tuhan, berkati kami semua jemaat-Mu ini, agar kami mampu untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami mau pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati pemimpin-pemimpin negara kami, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat yang paling rendah. Berkati Bapak Presiden kami Joko Widodo. Berikan dia hikmat dan kebijakan Tuhan, agar dia boleh membuat satu keputusan yang tepat bagaimana untuk penanganan virus corona ini, sehingga boleh secepatnya boleh berlalu dari negeri kami ini. Kami juga berdoa buat perekonomian kami Tuhan, yang sudah juga sangat terganggu dengan virus corona ini. Kami juga memohon kepada Tuhan, biarlah Engkau memberkati semua ahli-ahli ekonomi kami Tuhan, agar mereka boleh membuat jalan terbaik apa yang harus dilakukan, sehingga ekonomi kami tidak anjlok, tapi biarlah ekonomi kami boleh berjalan dengan baik. Tuhan, berkati juga semua aparat pemerintah, biarlah TNI Polri Engkau berkati, sehingga mereka juga Tuhan boleh mengamankan negara kami ini. Mungkin akan ada kerusuhan-kerusuhan kecil di sana sini Tuhan, tapi kami yakin dan percaya ini semua boleh diselesaikan oleh semua aparat TNI Polri. Tuhan, kami juga berdoa buat para dokter dan para medis yang menangani semua yang sudah terkena virus corona, baik itu sebagai ODP, PDP, bahkan yang sudah terjangkit oleh virus ini. Kami memohon kepada Tuhan, biarlah Tuhan berikan hikmat dan kebijakan kepada mereka semua, sehingga mereka Tuhan boleh memberikan obat-obat yang terbaik kepada semua pasien yang sudah terkena virus ini. Tuhan, berkati juga semua mereka Tuhan, berkati keluarganya. Kami juga memohon kepada Tuhan, tolong Tuhan Engkau lindungi mereka dari virus ini Tuhan, sehingga para dokter dan para medis yang merawat ini, mereka tidak terkena oleh virus ini Tuhan, tapi mereka boleh terlindungi dari virus yang menakutkan ini. Tuhan, pada saat ini kami juga mau berdoa Tuhan buat gereja kami, Gereja Metodis Indonesia, wilayah 1 maupun wilayah 2. Biarlah Tuhan Engkau memberkati pemimpin-pemimpin gereja kami, Bapak Bishop kami, demikian juga Bapak DS, pendeta, guru Injil, majelis les speaker dan calon les speaker.
Biarlah Tuhan memberkati semua pelayan-pelayan di tengah-tengah gerejamu, Gereja Metodis Indonesia. Biarlah Tuhan, walaupun kami tidak bisa beribadah di rumah-Mu, tapi kami boleh melayani jemaat-Mu, mungkin melalui live streaming, ataupun melalui seperti yang kami lakukan saat ini. Dan kami juga memohon kepada Tuhan, biarlah juga jemaat-Mu yang berada di rumah untuk beribadah tetap setia mereka untuk beribadah, mengikuti acara demi acara yang dilakukan dari gereja-Mu. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa Tuhan buat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan. Kami memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman yang disampaikan boleh menguatkan kami, dan biarlah juga melalui ibadah kebangkitan-Mu ini Tuhan, kami boleh bangkit, iman percaya kami boleh bangkit, kami boleh senantiasa hanya mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Berkati semua kami, jemaat-Mu, jemaat Gemi Agape ini. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa Tuhan buat persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan yang memberkati. Biarlah persembahan yang sudah kami kumpulkan itu Tuhan, itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu boleh dipakai gereja-Mu untuk meluaskan kerajaan-Mu. Tuhan, ampunkan kami dari segala salah dan dosa kami, agar kami layak menerima berkat-berkat-Mu. Inilah Tuhan doa permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Firman Tuhan berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita kumpulkan persembahan kita. Jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi, mohon Tuhan memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk. Jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh DS Pendeta Ernibasa Purba STH Emin, kita angkat pujian kita, kasih yang terindah yang Tuhan anugerahkan di dalam hidup kita. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku.
hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki, yang ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian sekali lagi. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih kami ucapkan kepadamu. Di hari Paskah ini Tuhan, Engkau masih memberi kami napas hidup. Kami boleh beribadah menyembah Tuhan. Kami boleh bersyukur kepada Tuhan. Dan sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu dan seluruh jemaat-Mu yang mendengarkannya, sehingga kami mendapatkan makanan rohani kami pada saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes 20 ayat 1 sampai 18. Yohanes 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid-murid lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus,
sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan nampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saya mau menyapa kita dengan kata-kata ini. Jika selama ini orang berkata selamat Paskah, saya mau menyapa saudara dan kita tahu apa jawabnya. Merdeka adalah satu kesempatan bagi kita ketika kita hadir di hari ini, ketika kita merayakan Paskah hari ini, ketika kita merayakan kebangkitan Kristus hari ini, adalah kita mengatakan bahwa kita adalah orang yang merdeka, orang yang sudah dibebaskan dari dosa. Kita mungkin lupa, hari ini benar Yesus bangkit, tetapi kebangkitan Yesus telah memerdekakan kita melalui firman hari ini. Di hari Paskah yang kita peringati hari ini di rumah kita masing-masing. Setelah Yesus disalibkan dan dikuburkan, pagi-pagi sekali, hari masih gelap, Maria pergi ke kubur Yesus dan betapa terkejutnya dia ketika dia melihat bahwa batu penutup kubur itu telah terbuka. Dia terkejut, bagaimana ini bisa terbuka? Bagaimana Yesus bisa hilang? Lalu dia bergegas berlari mencari murid dan dia bertemu dengan Yohanes dan Petrus. Dia berkata, "Tuhan telah diambil orang dan tidak tahu di mana diletakkan." Lalu kedua murid Yesus itu, mereka pergi menuju kubur itu. Mereka mau melihat apa kabar yang dibawa oleh Maria, bahwa benarkah Yesus telah hilang. Dan mereka melihat ke dalam kubur itu, benar bahwa Yesus tidak ada lagi di dalam kubur itu. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, Maria yang datang dengan kerinduan hati ingin meminyaki Yesus sebagai bukti kasih dan hormat kepada Yesus. Tetapi akhirnya dia menjadi sangat sedih, dia menjadi kecewa, dia menjadi menangis di dekat kubur Yesus. Dan malaikat bertanya kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Yang dikatakan Maria, "Tuhanku
telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana dia diletakkan. Bapak Ibu yang terkasih, melalui firman Tuhan hari ini kita melihat bagaimana kesedihan Maria, bagaimana keterkejutan Maria. Dia datang dengan kesedihan hati dan dia datang ingin meminyaki Yesus sesuai adat tradisi Yahudi. Tetapi apa yang dia temukan? Dia tidak bertemu dengan Yesus. Dan karena itu ketika Yesus ada pun dia tidak sadar. Dia tidak dapat lagi memandang dengan benar. Dia tidak tahu bahwa Yesus ada di belakangnya. Karena lebih besar persoalan yang dia rasakan. Lebih besar kesedihan yang dia rasakan daripada penglihatannya kepada Yesus Kristus. Penderitaan yang dia hadapi itu lebih besar dari apa yang dia pandang. Karena itu jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di dalam hidup kita pun kita bisa mengalami hal yang demikian. Ketika persoalan datang, ketika pergumulan datang, pikiran kita menjadi terganggu, menjadi tertekan, bahwa kita bisa sampai kepada titik merasa bahwa kita tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Bahkan kita merasa sepertinya Tuhan itu tidak ada lagi. Dan jika kita lihat dengan keberadaan kita, bangsa kita, bahkan dunia ini pada saat ini yang dilanda pandemi COVID-19, mungkin kita berkata, di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, Yesus tahu apa yang ada di dalam hati Maria. Yesus tahu apa yang dicari Maria datang ke kubur itu. Karena itu dia berkata, Ibu, siapa yang engkau cari? Maria lalu berkata, lihat betapa besar perasaan duka yang dialami oleh Maria. Dia sudah mendengar suara Yesus, tetapi persoalan kesedihan itu lebih besar dari suara yang dia dengar. Dia menyangka itu penjaga taman, karena itu dia berkata, di manakah kamu meletakkannya supaya aku datang mengambilnya? Tetapi Yesus mengulanginya, Maria. Yesus memanggil dia dengan namanya. Yesus memanggil dia dengan lebih jelas lagi, Maria. Pastilah Maria terkejut karena dia mendengar bahwa itu adalah suara Yesus. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ketika Maria mendengar namanya dipanggil, dia berkata Rabuni, yang artinya guru, yang mau dikatakan oleh Maria bahwa benar engkaulah Tuhan, engkau yang kucari, engkau yang aku kenal, engkau yang aku tunggu. Rabuni. Tentu kalau kita mengikutkan peristiwa ini, pastilah sukacita yang luar biasa dialami oleh Maria. Tentu dia mau memeluk kaki Yesus. Karena itu Yesus berkata, jangan pegang aku. Duka cita yang luar biasa akhirnya dijawab oleh Yesus menjadi sukacita. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, duka cita kita khususnya bagi jemaat yang terkasih merasa kita kok nggak bebas, kita tidak bisa ke rumah Tuhan. Tapi saya mau mengajak kita, saya bertanya kepada kita, ingatkah kita bahwa gereja, bahwa rumah Tuhan yang sesungguhnya adalah diri kita sendiri. Jika selama ini mungkin kita merasa ada gereja tempat kita bertemu, ada gereja tempat kita memuji Tuhan, tetapi jika kita sadar diri kita adalah tempat berdiamnya Roh Kudus Tuhan, benarkah kita sungguh-sungguh selama ini bahwa diri kita adalah tempat untuk memuliakan Tuhan? Kesempatan seperti ini kita berdoa tidak terjadi lagi. Tetapi kita sadarilah, kesempatan seperti ini menyadarkan kita bahwa secara pribadi, sendiri-sendiri, memang kita harus berhadapan dengan Tuhan. Sejauh mana kita sudah menyerahkan diri kita selama ini kepada Tuhan?
Sejauh mana kita selama ini merasa bahwa tubuh kita ini adalah baitnya Tuhan. Tidak hanya gedung yang mempersatukan, tetapi diri kita, tubuh kita ini adalah baitnya Tuhan. Melalui peristiwa yang terjadi pada saat ini, Bapak Ibu yang terkasih, mari saya mengajak kita, menyadarkan kita bahwa diri kita adalah rumahnya Tuhan. Dimanapun kita berada, kita bebas menyembah Tuhan. Tidak harus ada gereja yang kita cari, tidak harus ada gedung yang kita cari. Di mana dan kapanpun kita bisa berbicara kepada Tuhan, karena diri kita ini, hati Bapak Ibu adalah rumahnya Tuhan. Karena itu jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, melalui perayaan Paskah hari ini, Kristus telah bangkit. Kristus telah membebaskan kita dari dosa. Artinya kita tidak dikuasai lagi oleh dosa. Lalu mungkin kita bertanya, kalau begitu kenapa kita selalu jatuh ke dalam dosa? Ya karena kita selalu mendengarkan keinginan-keinginan daging kita. Tetapi roh Allah yang diberikan kepada kita, kita mampu melakukan yang benar, kita mampu melakukan yang baik. Kristus yang bangkit, dia sudah mengalahkan dosa. Dia sudah mengalahkan kematian, dan melalui kebangkitan Kristus yang kita rayakan hari ini, kita mendapatkan kesempatan untuk bangkit dan hidup yang kekal. Kristus telah mengalahkan kematian dan dosa, menjadikan kita memperoleh kemerdekaan. Jika pada tanggal 17 Agustus selalu saya mendengar perkataan ini, kita harus mengisi kemerdekaan kita ini. Kita harus mengisi kemerdekaan. Artinya apa? Kemerdekaan yang diterima, kemerdekaan yang diberikan itu jangan disia-siakan. Kemerdekaan yang sudah diberikan Kristus kita jangan sia-siakan, karena dia sudah tebus dengan darahnya. Kemerdekaan yang diberikan untuk kita lebih bebas lagi melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang layak, hal-hal yang pantas sesuai dengan keinginan Tuhan. Maria dari berduka cita menjadi bersuka cita, tidak hanya mengubah perasaannya saja, tetapi mengubah pola pikirnya, mengubah hidupnya. Akhirnya dia tidak hanya bersuka cita, tetapi Yesus berkata, pergilah. Orang yang sudah dimerdekakan dipanggil Kristus menjadi saksi Kristus. Orang yang sudah dimerdekakan dipanggil Kristus menjadi saksinya Kristus. Pergilah, katakanlah, aku telah melihat Tuhan. Itulah berita Paskah. Aku telah melihat Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, jika kita ditanya pengalaman kita masing-masing, tentu kita berbeda. Pengalaman perjalanan iman kita pasti berbeda. Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu jemaat yang terkasih sedistrik 5 wilayah 1. Mengingat pengalaman pada bulan Februari yang lalu, saya memang berkata, dia kasih kesempatan untuk hidup yang kedua kali bagi saya di dunia ini. Aku telah melihat Tuhan, aku tahu bagaimana dia mengasihiku. Bapak Ibu pun banyak peristiwa, banyak pergumulan, banyak pengalaman iman yang dapat Bapak Ibu katakan, aku telah melihat Tuhan, bagaimana Tuhan campur tangan di dalam hidup kita. Dan itulah kesaksian iman kita. Aku telah melihat Tuhan. Pergi katakanlah kepada murid-muridku, katakanlah kepada orang banyak, aku telah melihat Tuhan. Dengan berkata aku telah melihat Tuhan, berarti kita menyaksikan apa yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita. Kebangkitan Kristus menjadi jaminan bagi setiap orang percaya untuk dapat menyaksikan Kristus. Kebangkitan Kristus menjadi jaminan bagi setiap orang percaya untuk mendapatkan kemenangan dari pergumulan pengalaman yang dia dapatkan. Biarlah melalui Paskah di tahun ini, Kristus yang bangkit, adanya keselamatan. Kristus yang bangkit, adanya hari esok. Kristus yang bangkit,
adanya hidup yang kekal. Seberapa besar pun persoalan yang kita alami, dengan Kristus yang bangkit, kita mampu dan kita akan menang. Dengan berkata dan berbuat, aku telah melihat Tuhan. Katakanlah, perlihatkanlah apa yang telah diperbuat Tuhan di dalam hidupmu. Apa yang diperbuat Tuhan kepadaku? Apa yang telah diperbuat Tuhan kepadamu? Apa yang telah diperbuat Tuhan untuk kita semua? Yaitu kasih Kristus di dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Selamat Paskah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Bapa di surga, berkati kami yang mendengarkannya. Supaya apa yang kami dengarkan boleh kami perjuangkan untuk kami lakukan di dalam hidup kami, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga, berkatilah seluruh hamba-hamba-Mu, berkatilah seluruh jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa kepadamu saja. Amin. Jemaat Tuhan, untuk menutup ibadah kita ini, kita kembali memuji Tuhan dengan sukacita. Jemaat Tuhan yang ada di rumah kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi dengan sukacita, Anak Allah Yesus namanya. Kita semua bertepuk tangan. Dengan sukacita, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Maria pergi dan berkata, aku telah melihat Tuhan. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji.
kita menerima berkat Tuhan, maka anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya memberkati engkau dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Jemaat yang terkasih, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Paskah di tahun ini, Tuhan masih memberi napas hidup kepada kita. Adalah anugerah yang besar untuk kita bisa menikmati kemerdekaan kita, kebebasan kita dari dosa. Yesus sudah bangkit, membangkitkan kita, memerdekakan kita. Mari kita semakin percaya, mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Walaupun kita harus beribadah di rumah, jemaat yang terkasih, sedistrik 5 wilayah 1, kita sembah Tuhan, kita puji Tuhan, karena Dialah juru selamat kita. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Shalom.